sudah siap di depan layar kaca Anda dong ya kan? Karena ada saya Kak Rose yang akan menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Dani di pojok sana yang akan menemani kita dan tentunya sudah ada beberapa bintang tamu juga untuk berbagi ceritanya. Yang pertama salah satunya adalah pasangan suami istri yang sudah menikah hampir 31 tahun. Ada Ferdy Hassan dan Safina. Nanti kita mau tanya-tanya ya, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai di luar sana. Banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia berita. Baik, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita. Ada Ferdy Hassan dan Safina. Kita lihat dulu profilnya. Sudah bersama dengan Ferdy Hassan dan Safina. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini kan menikahnya hampir 31 tahun ya, insya Allah nanti di bulan November. Menikah umur 20 sama 21. Tadi aku bilang, ih kayak arahan Mas Zizi ya. Kita lihat ini postingannya di wedding anniversary yang ke-30. Waduh, ya kan. Thank you for being there through thick and thin. Waduh. Thick and thin banget ya. Dari sampai kembang lagi. Nah, ini biasanya kalau setiap ada anniversary gitu, kalian tuh punya apa gitu nggak? Ritual apalah gitu? Ya saya sih sekarang paling cuman makan. Sekarang? Ya. Kalau dulu? Kalau dulu macem-macem lah. Dengan inilah itulah gitu. Tapi kita senang sebenarnya ya misalnya ada yang kita pergi sama keluarga, terus kita rayain berdua juga. Oh, jadi yang tahun ini rayakannya berdua? Belum tahu. Lihat nanti aja biasanya spontan. Spontan aja sih, nggak pernah rencana ini. Kalau kemarin kan 30 kan tuh biasanya angka bulat tuh ya. Iya. Ada spesial juga yang dilakukan. Enggak juga ya, Ferry. Kalau yang kemarin enggak yang 25 waktu 25? 25 ya, kita travel berdua. Oh travel berdua terus, oh. Jadi kita kan pengen tanya ya, ini kok bisa sih gitu ya. Apalagi di zaman sekarang itu banyak sekali, apalagi di pernikahan selebriti yang rontok. Tapi kita flashback dulu ke zaman PDKT-nya. Kan Ferdy sempat cerita, kamu dulu murid pindahan. Sempat sekolah di luar dari ya. Singapura, terus sama-sama masuk 70. Betul. Terus kamu duluan yang ngechat dia ya. Kok dulu bukan ngechat dong ya? Belum ada handphone. Telepon ya? Dulu ya jadi ngajakin ketemuan. Ngajakin zaman itu kan harus bertemu fisik. Iya. Nggak, lebih berani ya, nggak cuma chat. Tapi kan surat? Waktu itu telepon sih. Telepon ya, telepon ke rumah. Ya. Terus kamu gimana nih? Pertama kali dia ada foto-fotonya zaman dulu ya? Kan dia coba kita ada foto. Coba kita lihat. Mungkin pasti kayak gini-gini doang. Tapi dulu waktu pertama kali dia muncul ya, kamu tuh udah cinta pada pandangan pertama? Atau kalau dia kan iya. Guenya udah jelas ya, ngajakin ketemu ya. Kamu cinta pandangan pertama? Biasa aja sih. Kamu biasa aja? Ya, masih ya pertama aja ketemu kan pasti ya penasaran dulu gitu ini ya. Cuman ya udah, oh cakep juga ya. Gitu. Oh udah ada ya. Waktu dulu ibu yang deketin ada berapa selain Pak Ferdy ini? Wah itu rahasia. Daripada tahun 31 berantem kita. Ini nggak pernah dibahas ya? Ini nggak pernah. Berapa tadi ini 31 aja lo? Nggak pernah nanya atau apa gitu, nggak pernah? Enggak. Nggak pernah dibahas apakah pernah lagi dideketin siapa pada saat bersamaan? Ya zaman awal. Ya tahu-tahu pasti ya tahu sama tahu aja tapi nggak pernah ribet gitu. Nggak pernah ribet, oke. Terus kan ini kan habis itu kan itu pacaran berapa lama tuh akhirnya? Kan tadi ceritanya tadinya mau tunangan dulu. Iya benar. Kenapa nggak nikah aja gitu kan? Betul. Jadi udah berapa tahun pacaran tuh waktu itu? Jadi pas abis kenalan, nggak lama setelah itu berangkat kuliah. Oh, karena itu. Jadi mau diikat ya? Oh enggak, jadi abis kuliah dulu selesai, saya pulang, terus sudah pulang, kayaknya kan long distance relationship, kayaknya ngobrolnya intens, semuanya oke gitu. Pas balik kayaknya boleh nih kita. Makanya kata ibu tadi, makanya langgeng karena LDR. Setelah kawin baru berantem. Itu kocak banget sih. Ini kalau Safina dulu ya di tahun 1991 kan juga cover mode gitu ya. Udah lihat, coba kita lihat. Fotonya mana tuh? Wah ini di mana ya? Nah ini SMA. Jadi masih sama-sama di Indonesia atau enggak? Atau kamu udah kuliah di luar? Yang pas ini udah ya di sini. Masih di sini. Nggak berapa lama abis ini terus Ferdy jalan. Lucu banget. Terus kamu sempat waktu LDN, sempat ada rasa was-was gitu nggak sih? Aduh, ninggal pacar sendiri. Iya, karir lagi menanjak zaman gitu itu kan hubungan kita hanya bisa via telepon. Iya. Ya kan? Atau tulis surat, karena telepon mahal. Iya. Tulis surat,
kirim surat. Nunggu lama tuh ya? 2 minggu. Yang gue kirim tuh kemarin tulisannya apa? Jawabannya kok gini gitu lupa ya. Jadi akhirnya banyak nelfon, ngobrol, terus kadang-kadang pulang, ngobrol ini banyak kesamaan. Sebenarnya personality-nya beda. Terus akhirnya ya kita rasa ya Justru saling ngisi itu ya? justru saling ngisi. Ini Ferry juga sempat cerita ya kan gitu menikah nggak lama habis itu hamil. Betul. Gitu ya. Dari itu nangis bareng. Nangis bareng. Jadi abis nikah setahun lah. Setahun setelah itu hamil. Terus kita gimana nih, masih muda-muda banget, terus kerja Masih juga seneng baru main, mulai. gitu kan. Karena kita bener-bener start dari nol lah gitu. Oke. Ini ada cuplikan wawancara, coba kita lihat yang berikut. Vina bilang, Fer, saya hamil. Kita berdua nangis, Van. Padahal udah kawin. Terus ke ayah saya gitu, Pah, ini Vina hamil. Terus masalahnya mana kan kalian udah kawin? Iya, tapi duitnya dari mana ya untuk melahirkan, untuk membesarkan anak? Kita mau tanya nih, kalau Safina kan katanya kamu ngurus anak sendiri juga waktu itu. Di usia yang muda ya kan. Gimana, masih teringat apa pada saat momen-momen itu istimewa? Langsung cepat kurus ya pasti. Waktu itu karena aku harus sambil kuliah juga kan. Sambil kuliah, ngurus anak gitu. Tapi itu jadi pengalaman yang luar biasa. Dan justru belajarnya jadi ngurus anak segala memulai rumah tangga itu aku rasain tuh bener-bener waktu punya Farah. Gitu. Jadi kayak gimana ya, kayak dicemplungin baru kita belajar. Kalau orang lain kan persiapan dulu baru pernikahan gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan adanya Farah itu aku justru sama Ferry berasa kita baru belajar dewasa dan berumah tangga tuh di saat itu kayaknya. Gitu. Learning by doing. Dipaksa ya kan. Ini di momen usia 30 tahun pernikahan ya, momen-momen apa aja nih yang justru berantemnya paling banyak? Itu yang di mana? Di momen tahun keberapa? Di awal. Di awal. Itu 5 tahun pertama yang orang bilang itu adalah the most difficult time karena kita kan memang adjust semua ya. Seperti tadi dibilang bahwa saya sama Vina tuh personality-nya beda banget. Personality-nya beda. Jadi disitulah kita banyak penyesuaian. Tapi setelah 5 tahun lewat ya alhamdulillah. Oke. Apa sih beda personality-nya yang ya jadi tantangan itu apa? Apa ya? Mungkin pokoknya kalian tuh kompak kemana-mana juga bareng gitu. Iya, mas sekarang kemana-mana bareng. Cuman ya mungkin kayak tadinya Ferdi itu orangnya yang lebih teratur, rapi. Aku tuh lebih cuek kayaknya gitu kan. Mungkin kayak hari-hari Ferdi juga yang nggak usah jauh-jauh ya masalah dandanan apa, mungkin malah lebih Ferdi yang lebih apa ya, lebih perhatian dia gitu. Aku tuh orangnya cuek banget apa gitu. Jadi tadinya tuh aku sangat tomboy kan. Tapi ya dengan ada pernikahan ini juga gitu, dengan waktu juga kita saling menyesuaikan. Saling adaptasi ya. Jadi kalau ibaratnya ada yang pasangan yang marah, taruh anduk jangan sembarangan, itu kamu yang naruh. Iya sih. Bukan lakinya ya. Gue agak teratur. itu hal-hal sederhana aja itu bisa ribut. Ribut besar tuh masalah apa? Yang bikin jadi ribut besar dan lama. Terus tentang apa biasanya? Ribut besar dan kita nggak pernah bawa masalah sampai lama, kita justru kita harus selesaikan gitu. Tapi biasanya adalah perbedaan pandangan tentang decision yang penting, misalnya dalam keputusan untuk hal-hal yang ada hubungannya dengan anak, keluarga, arahnya mau kemana dan lain sebagainya. Oh itu ya, karena perbedaan pandangan itu karena mungkin ya kalian kan dibesarkan dengan cara yang berbeda. Nah ya itu efek banget sih. Oke, baiklah. Ini kalau yang berikut kita mau describe foto nih untuk anak. Ini Fasya. Fasya anak kedua. Ya, anak kedua kan yang ya dengan kondisi khusus gitu ya. Yes, betul. Kalian berdua sempat aduh ini bisa jalan aja dengan normal aja, sudah bersyukur, tapi ternyata lulus kuliah bahkan ini. Ini waktu lulus SMA, saat ini lagi kuliah, insya Allah semester akhir. Masya Allah. Lagi tugas akhir, doakan. Doain mudah-mudahan sarjana soon. Oh, amin. Nah ini kan anak pertama ya ada romantikanya gitu ya. Diberi anak kedua dengan tantangan itu kan juga ada nih. Banget. Itu gimana kalian, apa yang paling berat ketika membesarkan Fasya? Jadi waktu hamil Farah itu kita terus terang seperti Vina bilang, kita nggak terlalu banyak persiapan kan. Jadi semuanya berjalan aja. Waktu Farah tuh banyak kita siapin makanannya ini itu, tapi Allah berkehendak lain, kita dikasih dititipkan anak berkebutuhan khusus. Awalnya kita banyak nangis, banyak sedih, tapi akhirnya kita harus jalan, mulai. Dan disitulah akhirnya waktu yang tadi Vina bilang lagi baru melahirkan Farah tapi harus kuliah. Saya bilang sama Vina, Vin, kamu harus tetap kuliah, kamu harus jadi sarjana. Nah di sini pas Fasya lahir, justru saya bilang, Vin, kayaknya kita harus bagi tugas. Biar saya aja yang kerja, kamu emang harus fokus ngurusin Fasya.
itu berbagai terapi dan juga berbagai hal ya, konsul ke dokter dan lain sebagainya, namanya orang tua gitu ya. Itu nggak putus. Vina dedikasinya luar biasa dan saya salut banget. Dia nganterin Fasya tuh bisa dari pagi, ini setiap hari ya Fen ya, nggak ada hari Sabtu Minggu. Dari pagi sampai malam. Terapi, sekolah. Nggak ada belajar. Sabtu Minggu ya, tiap hari. Yes. Tapi alhamdulillah ya. Oke. Sekarang saya ngerasain hasilnya gitu kan. Iya. Alhamdulillah Fasya jauh banget perkembangannya. Masya Allah. Tapi kalau boleh sharing ya, kan sebagai istri dan juga sebagai ibu, kerjanya kan kita 24 jam tuh ya. Betul. Di nggak ada hari libur deh tiap hari sampai malam. Nggak cuma anak berkebutuhan khusus sih, semua ibu punya anak Iya. pasti Iya, ya kayak udah gitu. job desk 24 jam. Tapi kamu sebagai istri ini, apa yang membuat kamu lebih enteng menjalankannya? Sikap-sikap Ferdi seperti apa yang membuat kamu tuh rasanya itu membuat kamu jauh lebih enteng gitu mengerjakannya? Ya itu karena kita jalaninnya berdua. Itu Jalannya berdua ya kan benar. Dari dalam rumah tangga itu juga menurut aku ya karena ada kontribusi dari kita berdua gitu. Nggak akan pernah ada rumah tangga yang bisa berjalan kalau cuma salah satu yang bekerja atau berjalan gitu kan, saling support, saling isi, saling apa ya, satu lagi down satu bisa support gitu. Jadi ya saling Contoh-contoh konkretnya misalnya apa? Kalau pekerjaan rumah tangga nih, kalian bagi tugas gitu atau enggak? Atau apa? mungkin lebih apa ya? Atau misalnya kan kamu berarti nggak kerja dong ya? Yes. Duit lancar dari dia. Alhamdulillah. Kan itu ya nggak sih? Ya kan? Alhamdulillah. Kadang-kadang kan istri kalau minta duit tuh kayak aneh Ya, gitu. itu salah satu bentuk support sebenarnya. Itu support ya kan? Dan Ya, Ferdi nggak pelit ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tawa aja. Iya ya gitu kan. Terus apa lagi kalau kamu lagi capek gitu? Iya, Biasanya ya itulah Ferdi juga support, maksudnya dengan aku nggak kerja juga Ferdi ngerti gitu ya kondisinya, aku di rumah juga maksudnya bisa tenang gitu full juga karena Ferdi nggak banyak terlalu nuntut gitu dari segala hal. misalnya nggak nuntut apa? Ya, Ya misalnya Kevina, contoh dia emang nggak begitu hobi atau menguasai masak, ya kan kita bisa Masya Allah. cari jalan lain. Tapi air putih mendidihnya dia enak. Lo belum pernah cobain kan? Catat ya Zoni ya, bersyukur air putih mendidih. Enak loh, yang Semua punya dia kalian. enak. spesial. Kita beda ya. Kita bisa cari solusi lain, misalnya dibantu sama orang yang bisa membantu kami keluarga Iya. untuk menyajikan makanan. Kita cari solusi lah. Iya, jadi nggak Ya, melihat kayak apa gitu. kurangnya. Nggak usah dilihat apa Lebih kurang, kita menghargai, cari solusinya aja. Cari apa. solusinya. Yes. Oke, kita mau nanya sekarang. Oh ini ada anak yang kerja di Singapura nih, anak yang pertama. Yes. Ya kan kuliahnya udah jauh ya. Kuliahnya baru, jadi alhamdulillah Masuk kerja Farah nih. itu bulan lalu Masya Allah. sebenarnya belum pas selesai. Selesai itu tanggal 2, tanggal 3 dia udah harus mulai bulan ini sih. Dia harus kerja, dan alhamdulillah dapat kerja di Singapura. Nah, berarti kan LDR ini mah anak ya, ini Iya. anak pertama. 2 kali mengalami LDR saya. Jadi waktu dia S1 kita juga dia di sana jauh di Inggris, S2 di sana, sekarang di Singapura masih jauh. Nih, gimana? Ya, ini kan berarti anak pertama tuh udah makin besar, udah Iya. makin dia punya kehidupan sendiri. Betul, betul. Kalian adaptasinya melepas anak pertama tuh gimana? Awal-awal tuh malah Ferdi kayak yang lebih Melo ya? Iya, lebih melo. Karena mungkin hubungan anak perempuan sama bapak Iya. tuh lebih Iya. lebih ini ya, intens ternyata gitu. Oh, Jadi iya, waktu iya. lepas anak waktu S1 itu yang kelihatan banget. Aduh ringsung banget Ferdi itu kalau nggak ditelepon atau apa tuh lebih. Tadinya aku pikir aku yang bakal lebih ini ya gitu ya. Ternyata bapaknya. Ya. Oh, pada saat ini Lebih ngantar. melo. Waktu itu ke Inggrisnya diantar. Diantar. Waktu pulang di pesawat nangis nggak? Udah bukan nangis lagi, drama pokoknya. Bapaknya yang lebih drama kan. Terus, tapi Ferdi. ya, iya. Alhamdulillah, tapi jadi tahu ternyata kamu melo juga ya. Oke, nah berikutnya ada bintang tamu kita selanjutnya ada Deswita Maharani. Ini suaminya kemarin ya, Ferry Mariadi itu kan habis operasi sendi karena ya kemarin sempat kejetit ininya ototnya, terus sempat salah obat bukan salah obat ya, kontradiksi obat. Nah kemarin jatuh, terus operasi 5 hari. Habis itu touring lagi, ya ampun. Kita lihat dulu profilnya Deswita berikut ini. Kita bersama Ibu Deswita. Bu, Bapak hari ini kemana? Langsung bertanya langsung gitu ya. Hari ini
Ada di Jakarta. Oh, ada di Jakarta ya. Kan? Nanti awal September. Enggak, pertengahan Oktober baru dia insya Allah touring lagi. Touring lagi. Oh, agak jauh ya. Oke. Gitu. Oh, jadi ini sekarang lagi masa istirahat. Iya, enggak ada istirahatnya. Gimana dah? Enggak ada istirahat. Terakhir soalnya kita lihat ya, aku agak was-wasan deg-degan loh lihat dia tuh dioperasinya operasi apa lagi. Manja. Gitu ya. Udahan ya staycation. Cukup 5 hari aja ngeribetin, ngurusin aki-aki 51 tahun. Bu, kenapa sih sebenarnya jatuh? Jadi kemarin abis kecetit apa? Iya, itu abis kan, itu abis gitu. Nah sekarang kejadian lagi, tapi beda case karena dia bukan jatuh sih, kepleset di kamar mandi gitu. Nah itu yang bikin cedera di lumbal 5 sama berapa gitu. Aduh. Nah itu jadi luka apa? Sobek. Jadi tepatnya sobek. Gitu. Terus? Bukan HNP ya, bukan kejepit syaraf belakang ya, bukan. Jadi sobek. Nah itu ternyata tadinya kan nggak mau dibawa, ke rumah sakit tuh. Akhirnya aku paksa karena kita nggak bisa ngobatin kan. Kalau sakit gigi ya bisa dikasih obat. Misalnya flu batuk bisa kita kasih obat. Lah kalau luka di dalam bagaimana ngasih obatnya? Akhirnya aku gini deh, udah kita ke IGD aja. Kita tanya sama dokter tindakan apa sih yang harus kita ambil sekarang gitu. Oke. Kayak jadi pada saat kejadian tuh dia lagi sendirian tuh sama mandi dia mau kerja. Terus gitu. ibu ada di rumah? Nah kebetulan aku tuh nggak ada. Aku syuting pagi-pagi banget tuh, ya kan. Terus memang planningnya itu adalah 11:30 itu dia akan berangkat syuting. Pas jam 11:30 aku selesai syuting, aku lihat handphone kok nggak ada dia pamit. Biasanya kan dia kalau mau berangkat pamit tuh gitu. Udah aku ini dulu lah ganti baju apa blalalala masuk mobil, aku buka handphone karena aku tumben nih aku mau nanya nih jalan jam berapa, kok udah jam 12 kurang dia belum berangkat syuting. Ternyata aku lihat WhatsApp dari anakku. Ibu, ayah jatuh di kamar mandi, kata Abai. Apa tuh karena langsung? waktu itu lagi hari masih libur tuh Abai kan. Apa yang terbesit tuh kamu tuh? Wah aku udah kayak, waduh jatuh di kamar mandi gitu. Karena dia nggak pernah, maksudnya nggak pernah mengalami eksiden yang kayak gitulah gitu. Terus aku langsung telepon ayahnya. Pas aku telepon tuh ternyata dia udah di tempat tidur gitu. Jadi intinya lah kayak dia tuh minta tolong Abai apalah segala macam. Akhirnya sama Abai dibantu sampai ke tempat tidur. Terus Abai cuma bilang gini, ayah perlu apa lagi? Nggak perlu apa-apa gitu. Terus ditinggal sama Abai, ternyata Abai tuh ngabarin aku. Makanya ayahnya kaget pas aku telepon gitu. Oh tadinya mau berusaha tegar? Iya, tadinya dia nggak apa-apa gitu. Padahal sakit banget juga itu? Sakit banget, tapi dia masih berusaha untuk ngasih lihat bahwa enggak nih nggak apa-apa. Soalnya seminggu atau 10 hari setelah itu tuh sebenarnya dia ada touring, makanya dia berusaha untuk nggak apa-apa biar. Oh gitu. Aki-aki ada aja dramanya, bisa banget ya kan. Biar nggak dilarang touring. Iya, biar nggak dilarang touring. Aku nyampe rumah, aku bilang skala sakitnya berapa dari 1 sampai 10, aku bilang gitu. 6, 1 sampai 10, 7. 1 sampai 10, sakit banget sih kata dia gitu. Astaga, ya ampun. Iya kan, terus aku bilang gini, kalau misalnya kita nggak ke rumah sakit, kemungkinan kamu nggak bisa touring loh, aku gitu. Jadi deh ke rumah sakit. Nah aku tuh bingung kan mau ke rumah sakit mana waktu itu. Akhirnya aku telepon lah buku kuning aku, Isdalia. Oh iya, oh itu dia. Ya kan? Iya. Mah, aku mau ke IGD. Rumah sakit, ada salah satu rumah sakit yang dekat rumahnya dia. Mama juga lagi di situ tuh. Ternyata Isda tuh memang lagi di situ karena kebetulan Devano itu lagi ada tindakan surgery tapi kecil karena dia ada cedera juga karena sering Thai boxing kan. Terus udah gitu, yaudah cepetan kesini, aku ceritain kan, Ferry gini, yaudah cepetan kesini gitu. Akhirnya aku kesana, terus udah gitu ada beberapa, jadi Isda tuh di sana punya banyak kenalan dokter-dokter yang bagus lah gitu. Miss Persahabatan Miss banget Persahabatan ya. Kan, buku Yellow Pages aku nih dia. Udah pakai dokter ini bagus banget dokternya. Udah, akhirnya udah ditangani sama dokter itu. Tadinya si dokter tuh bilang, Kang ini ada salah satu tindakan yang sebenarnya bisa cepet nih gitu. Hari pertama belum mau, hari kedua belum mau, hari ketiga dia udah nanya kan, dok kalau misalnya pakai tindakan itu, saya bisa touring lagi nggak minggu depan? Bisa dong, kata dokter gitu. Langsung mau? Langsung mau. Jadi semua karena touring ya? Iya, Oke, gitu. baik. Soalnya saya mau ke Jogja, soalnya saya mau ke Lombok, kata dia gitu. Oke, baik.
Ini waktu terakhir kita wawancara Ferry Maria, dia waktu cerita pengalamannya ketika sempat kontradiksi obat sempat hilang gitu ya. Iya betul. Itu kan kayaknya dia udah pasrah gitu ya. Ini kita lihat cuplikan wawancara berikut ini. Emang benar Pak, Bapak pernah ngomong gitu sejak punya apa? Jadi semenjak semakin bertambahnya usia gitu, terus sama semakin banyaknya, ya terutama itu tuh triggernya adalah kejadian yang waktu dia kontradiksi obat itu. Yang kalau menurut dia tuh dia di-prank banget sama malaikat maut gitu. Kayak udah diambang kematian terus tiba-tiba dikasih kesempatan hidup lagi gitu. Jadi kayak makin kesini tuh dia kayak makin pasrah gitu bahwa ya nggak ada yang dikejar sebenarnya di dunia ini secara materi tuh nggak ada yang harus dikejar, nggak ada yang jadi goalsnya dia tuh udah nggak ada gitu. Jadi ya dia ngingetin itu aja bahwa kalau misalnya nanti dia nggak ada ya dia titip anak-anak kayak gitu. Aduh, jadi dengar kata jatuh nih, Iya, itu kan aku langsung kayak deg-degan banget kan gitu. Makanya pas dia bilang, aku mau deh ditindak radiofrekuensi itu gitu. Karena kan dia tuh basically tuh dia takut banget sama yang namanya ruang operasi. Pokoknya tuh segala sesuatu yang berkaitan dengan mau dibius total kayak gitu tuh dia udah keawang-awang banget deh gitu. Aku bilang ya nggak ada akhirnya mau ya setelah dengan janji bahwa langsung bisa turun. Jadi baik, nanti kita ngobrol lagi sama Deswita. Ada satu bintang tamu lagi akan berbagi ceritanya ya kan ini. Dia itu dikenalnya tadinya karena ikut kompetisi nyanyi. Cantik banget sih masih emang loh. Ya. Nanti kita adu cantik ya. Oke, aku melipir dulu ya. Tapi selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruby No Secret.